Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke perkuliahan ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja di dunia industri, khususnya untuk industri kimia. Nah, ini adalah kuliah pertama kita, ada mata kuliah K3. Jadi untuk capaian pembelajaran sendiri pada pertemuan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan filosofi K3 pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita review sedikit mengenai goals dari setiap industri, atau tujuan dari setiap industri, yaitu yang utama dan paling pertama itu adalah mendapatkan profit atau keuntungan. Ya, tentu saja untuk mendapatkan keuntungan tersebut, setiap industri itu harus melakukan proses, ya, terdiri dari banyak jenis, step, langkah-langkah, dan lain-lain. Ya. Untuk menjalankan proses tersebut, tentu saja harus didukung dari 3 faktor utama. Yang pertama adalah safety itu sendiri, ya, keselamatan dalam menjalankan proses, ya. Kemudian produktivitas dan juga kualitas. Apabila sebuah industri sudah terdiri atau terbentuk dari 3 faktor utama ini, barulah industri tersebut bisa menjalankan atau bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan profit. Kita refresh sejenak ingatan kita mengenai kecelakaan-kecelakaan kerja di dunia industri yang telah terjadi di masa lampau. Ya, pada tahun 1974, ya, ini kejadian Flixborough, ya. Jadi pada kejadian ini ada tangki yang bukan tangki tapi pipa yang memiliki diameter 20 cm itu pecah. Nah, yang mengeluarkan sekitar 40 ton sikloheksana, ya, membentuk paper cloud diameternya ya 100 hingga 200 meter. Ya, kejadian ini mengakibatkan 28 orang terbunuh, kemudian 36 orang lainnya terluka serius. Ya. Kejadian ini dikarenakan furnace yang dekat pabrik hidrogen itu menghasilkan ledakan setara 15 ton TNT. Ya, jadi penyebab utama dari kejadian ini adalah explosion atau ledakan. Jadi terdapat 3 tangki pemrosesan di sini, ya, tetapi tangki yang tengah ini ternyata masih mau di-maintain, ya, atau mau diperbaiki, sehingga pekerja pada saat itu membypass atau melewatkan tangki tersebut menggunakan sebuah pipa 20 cm, ya, 20 inch. Ya. Jadi dari tangki 4 langsung ke tangki 6, membypass tangki nomor 5, sehingga mungkin tekanan pada pipa ini terlalu besar, pipanya tidak bisa menahan tekanan tersebut, terjadilah ledakan. Jadi istilahnya tidak sesuai proses yang dirancang pada awalnya. Kemudian kejadian Bhopal, kalau kejadian Bhopal ini sudah kenal sekali, pada Desember 1984, ini merupakan pabrik pestisida. Ini mengakibatkan kebocoran zat kimia ke lingkungan, sekitar 2.500 orang meninggal pada saat itu, 200.000 orang terluka, ya, dan kerugian material, ya, sekitar 250 juta dolar. Jadi kejadiannya juga sama, disebabkan oleh ledakan, dikarenakan ini gasnya itu lepas ke atmosfer, ke udara, jadi menyebar ke area yang luas, sehingga mengakibatkan korbannya itu juga sangat besar. Kemudian kejadian selanjutnya adalah Piper Alpha. Piper Alpha ini terjadi pada penambangan minyak lepas pantai di Laut Utara.
yang dioperasikan oleh Occidental Petroleum. Ya. Ini sudah produksi sejak tahun 1976, yang mulanya penambangan minyak, mereka ubah menjadi penambangan gas. Ya, jadi prosesnya itu dipaksakan, yang mulanya digunakan untuk menambang minyak, tapi proses yang sama dipaksakan untuk menambang gas. Ya. Kejadiannya pada tahun 1988, ledakan ini menghancurkan platform atau modul yang membunuh 167 orang. Nah, kejadiannya sama, awalnya itu disebabkan oleh explosion atau ledakan. Ya, kemudian kilang BP Texas, BP ini British Petroleum, ya, kejadiannya pada 2005, ya, pada saat proses startup atau penghidupan operasi unit isomerisasinya, menara distilasi overflow dan overpressure, sehingga menyebabkan terbuangnya zat kimia ke lingkungan melalui start, ya, atau tempat pembuangan gas, dan menyebabkan ledakan yang hebat. Lagi-lagi disebabkan oleh explosion, ya, yang mana sebelumnya explosion atau ledakan tersebut disebabkan oleh over pressure atau kelebihan tekanan. Ya, jumlah korban yang meninggal sebanyak 15 dan 180 lainnya itu terluka. Ini terjadi dikarenakan aturan dan perhatian terhadap keamanan proses itu tidak dilaksanakan secara baik, walaupun baru mau mulai proses isomerisasinya. Kemudian manajemen dan supervisionnya itu kurang memperhatikan aspek keamanan prosesnya. Jadi itu data atau kejadian-kejadian kecelakaan kerja pada masa lampau. Selain kejadian-kejadian yang telah kita bahas tadi, ada juga kejadian yang lain, ya, seperti misalnya di Kolombia, itu disebabkan oleh explosion juga. India, ya, gas leak, ini tadi Bhopal. Kemudian di Cina, Prancis, ya, dan negara-negara lain. Kalau kita lihat di sini polanya hampir sama, ya. Ya, kebanyakan itu disebabkan oleh explosion dari overpressure atau kelebihan tekanan, ya. Dari satu penyebab ini bisa merambat ke kecelakaan yang lain, seperti intinya diikuti juga oleh kebakaran, ya, dan juga seperti di Bhopal tadi itu kan menyebabkan gas leak atau kebocoran gas. Nah, kerugiannya kalau kita lihat-lihat lagi itu kerugian akibat kecelakaan kerja itu bisa kita kategorikan sebagai kerugian fatal yang menimbulkan korban jiwa atau meninggal, kemudian ada yang luka berat, kemudian ada yang cacat maupun yang luka ringan. Kemudian tidak hanya kerugian terhadap manusianya, tapi juga kerugian terhadap harta benda dan infrastruktur yang telah dibangun, ya, yang harganya yang tidak murah. Kejadian di Bhopal itu tadi saja menghabiskan kerugian infrastruktur sekitar 250 juta dolar, ya. Jadi proses safety atau keselamatan kerja pada industri itu sangat penting untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut. Kemudian untuk kerugian secara umum, ya, mungkin sudah kita ketahui bersama, tentu saja ada yang terluka, meninggal, kemudian menimbulkan wabah penyakit, ya, karena mungkin ada kebocoran gas, liquid atau solidnya, kemudian kehancuran properti, kerugian biaya, time loss atau kehilangan waktu produksi,
kemudian perizinannya juga bakal dicabut, kemudian biaya perbaikan, kemudian yang paling akhir ini adalah tercorengnya nama baik atau kehancuran nama baik atau image dari industri tersebut. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Ya, kita harus melakukan tindak lanjut. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah mengetahui karakteristik dari setiap bahan yang akan kita olah. Ya. Apakah bahan tersebut mudah terbakar, mudah meledak, atau bahan toksik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana mekanisme dari kecelakaan kerja tersebut bisa terjadi. Ya, umumnya secara garis besar kita akan kelompokkan sebagai kebakaran dan juga ledakan yang merupakan menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Kemudian apa upaya pencegahan dan penanggulangannya? Kita harus strategikan bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dengan alasan apapun. Kemudian dari 3 tindak lanjut ini kita harus juga bisa mengklasifikasikan hazard. Ya, hazard itu adalah bahaya. Bagaimana kita mengklasifikasikan hazard? Ya, tentu saja kita harus memperhatikan potensial harm atau potensi bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama, potensi bahaya itu bisa disebabkan oleh people atau manusianya. Kemudian bisa disebabkan oleh propertinya atau infrastrukturnya, atau yang terakhir bisa disebabkan oleh environment-nya atau lingkungannya. Kemudian selain dari 3 faktor ini, kita juga harus memperhatikan situasi pada saat kita bekerja yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya, kita harus memperhatikan ada atau tidak objek yang terjatuh atau objek yang melayang atau yang terbang. Kemudian ada tidak penetrasi dari objek-objek benda tajam ke arah infrastruktur ataupun ke arah manusianya, ya, dan lain sebagainya. Misalnya di sini kita harus awas terhadap moving object atau objek yang bergerak. Jangan sampai kita mencelakai diri sendiri, ya, terkena dari moving object atau objek yang bergerak. Kemudian ada electrical hazard, ya, hazard atau bahaya dari sumber elektrik, ya, dan juga terpapar dari power tools, ya, kemudian terpapar polusi udara, kemudian polusi suara, ya, polusi temperatur, dan polusi lain sebagainya. Tapi hazard atau bahaya ini itu bukanlah accident, ya. Tidak akan terjadi apabila tidak adanya exposure. Jadi exposure ini adalah kontak antara manusia dengan juga hazardnya. Jadi bisa kita katakan aksiden atau kecelakaan kerja itu apabila ada kontak antara terjadi exposure terhadap bahaya tersebut. Jadi bahayanya itu ditimbulkan. Jadi kecelakaan kerja itu tidak akan terjadi apabila bahayanya itu tidak timbul. Nah, tugas kita sebagai engineer adalah mengendalikan hazard tersebut. Bagaimana cara mengendalikannya itu nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin klasifikasi hazard.
Mungkin kita sudah mengetahui seperti hazard gravitasi, motion, tabrakan, mekanikal, ya, elektrikal, tekanan, suhu, bahan kimia, kemudian bahan biologis, radiasi, dan juga suara. Sebenarnya masih banyak hazard-hazard yang lain, ya, yang bisa diklasifikasikan pada klasifikasi yang berbeda. Kemudian nih salah satu contoh, ya, dari masing-masing hazard tersebut, misalnya yang untuk mekanikal, ya, ini alat-alat mesin atau alat yang ada di bengkel, kemudian polusi suara contohnya, ya, yang disebabkan oleh mesin bubut, ya, mesin green, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja pada kuliah K3 ini kita juga akan membahas bagaimana sampai tubuh kita itu terpengaruhi oleh lingkungan yang toksik. Ya. Contohnya, lingkungan yang toksik itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui beberapa cara. Itu pernapasan, ya, melalui inhalation atau breathing, kemudian pencernaan, ya, melalui makanan dan sebagainya, makanan, minuman, kemudian absorpsi, penyerapan dari kulit kita, dan juga injeksi. Ya. Dan juga kita harus mengetahui material pada fase mana yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Ya. Jadi yang pertama itu adalah gas, kemudian diikuti liquid, kemudian baru solid. Ini daftar referensi yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini, ya. Yang pertama dari Kroll atau Chemical Process Safety, ya, Fundamental with Application, edisi kedua, kemudian dari Tatia, yaitu Elements of Industrial Hazard, Element of Industrial Hazard. Ya. Jadi dua buku inilah yang akan kita gunakan secara garis besar pada mata kuliah K3 kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kita ini. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengendalikan hazard dan juga bagaimana supaya prinsip-prinsip K3 itu tetap berjalan pada saat industrinya itu sudah starting. Ya. Mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.